banyak sekali anak muda di Indonesia yang semakin hari semakin kreatif memproduksi, terutama yang biasa, yang lagi ngetren video-video yang kemudian diunggah lewat YouTube maupun Instagram. Dan ini menjadi peluang bisnis. Seperti Edozel yang terkenal dengan aneka video parodi, lagu, film, hingga komedi sehari-hari. Makan kok, Say. Ada Rio nih. Udah dulu ya, Say? Ya udah, gak enak. Ya udah, Say. Inilah cuplikan parodi video buatan Edozel. Itu tadi, Say. Sayang bukan? Mengawali karir sebagai entertainer sejak tahun 2004, Edo lebih dulu menekuni profesi sebagai Master of Ceremony atau MC. Kuning atas ke bawah, kirain minion. Namun sejak Maret 2014, ia mulai melirik dunia maya dan mencoba menuangkan kreativitasnya secara lebih profesional. Bermodal kamera dan keterampilan produksi video, Edo menekuni ranah digital sebagai proyek masa depan. Pembuatan video seringkali terjadi tanpa perencanaan alias spontan. Tergantung imajinasi dan ide yang bisa muncul kapan dan di mana saja. Proses perekaman video pun tak lama. Hasilnya, dalam 1 minggu, ia dapat mengunggah 2 hingga 4 video ke YouTube. Dan ini dia yang paling menarik perhatian. Video parodi Nom Nom Gomez dan Cita Citata. Biar tambah trendy, sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Lihat kamu yang ngetok karena lagu aku. Video ini telah ditonton lebih dari 2 juta orang. Rupiah demi rupiah pun mengalir ke kantongnya. Baik dari YouTube, pengiklan, maupun klien. Hingga awal 2015, Edo telah mengunggah lebih dari 200 video di Instagram dan juga YouTube. Fenomena video komedi buatannya sukses menarik lebih dari 88.000 pelanggan di YouTube dan 91.000 followers di Instagram. Tak ayal, popularitasnya pun kian melejit. Tak hanya memproduksi video sendiri, Edo juga kerap mengajak sesama YouTuber bekerja sama. Untuk itu, hari ini saya akan memberikan tips bagaimana mendapatkan pacar sebelum hari Valentine. Nah, manfaatnya itu tadi, orang juga jadi banyak bisa ngeliat kita, lihat Ko Aceh, lihat Banyak Ribo juga di video dia. Jadi orang-orang yang nonton video dia, fansnya dia, tahu kita juga gitu, yang masih baru. Dia tuh mau aja bagi ilmu. Dia kalau nggak pelit ilmu, buat YouTuber baru dia nggak pelit ilmu. Gitu. Manfaatnya ya bisa bagi pengalaman aja, sharing-sharing. Ya, ide-ide kreatif inilah yang membuat YouTuber Indonesia semakin berkembang dan dikenal dunia. Anggi Yuniarti, Lutfi Evan melaporkan untuk NET. Itu dia, kalau tadi sempat lihat mukanya Edozel pasti sudah pernah lihat di mana gitu ya, karena Edozel ini adalah salah satu yang memulai dulu ya, awal-awal saya ingat tahun 2004-2005an kamu udah mulai bikin video. Ini sudah ada di sini Edozelnya bersama kita dan juga sudah ada pakar marketing terutama di media sosial Mas Yuswo Hadi sudah hadir. Terima kasih, selamat pagi. Edo, kamu kan mulainya dari tahun berapa tuh? 2000? Saya sebenarnya kalau ngupload video 2009 sebenarnya baru mulai ngupload, tapi mulai konsentrasinya sebenarnya baru Maret 2014 karena pasarnya sudah mulai rame nih. Kalau dulu kan masih YouTube ya, Sinta Jojo, Norman Kamaru, belum ada yang memang konsentrasi untuk produksi di sana gitu. Oke, dan sekarang akhirnya kamu membuat produksi khusus YouTube dan Instagram? Iya, rumahan lah. Dari rumah? Iya. Kalau boleh tahu, dalam 1 bulan misalnya, atau 1 minggu bisa memproduksi berapa video? Kalau Instagram hampir tiap hari kita upload. Saya rajin banget ya. Tinggal cepret aja ya. Ketahuan nganggur saya. Kalau YouTube kita seminggu 2 kali. Oke, nah ini saya usahakan seminggu 2 kali. Nah, Mas Yuswo Hadi ini kan sudah semakin hari semakin banyak ini. Apakah nanti pasar di ibaratnya yang pasar komedi, bisnis digital yang melalui YouTube dan Instagram orang nggak akan bosan ya nanti ya? Ini tergantung dari kreativitas. Jadi makanya saya bilang the next big thing adalah gambar. Ya, gambar bisa di Instagram, bisa di yang lebih engaging lagi adalah di video, jadi di YouTube. Makanya memang Twitter, Facebook ada tulisan ya, ada juga itunya ya, audiensnya. Tapi the next big thing adalah di gambar dan video ya. Makanya ini pilihan yang tepat ini. Jadi jalan yang benar ya, betul ya. Jalan yang benar. Nah, ini untuk sekarang dulu kan mungkin sendiri. Aku pernah lihat juga yang waktu itu di busway, ada di Bundaran HI juga pernah ada.
Ini sekarang sudah ada timnya atau gimana, Dok? Justru saya berkurang justru. Oh gitu, berkurang. Kalau dulu rame-rame, sekarang saya tinggal sendiri justru. Sendiri aja berarti? Gitu. Ngelola segala macam? Karena kalau dulu tuh kita rame-rame, aku agak kerepotan untuk ngaturin jadwal karena kan Indian mereka harus kerja, harus ini, udah dewasa lah, udah tambah tua lah gitu, ada udah kawin jadinya, adalah saya sendiri aja lah gitu. Oke. Tapi apa yang sebenarnya mau Edo sampaikan di sini? Artinya kan parodinya komedi gitu, tapi lebih akan kemana sih targetmu, Dok? Sebenarnya ya komedi pastinya. Sebenarnya gue lebih ke apa ya, nanam benih lah. Karena gue merasa kalau YouTube is gonna be big, apalagi tahun ini ada 4G. Yes. Platform juga sudah mulai bergeser ke sana. Net pun sekarang sudah punya channel YouTube yang udah lumayan besar gitu kan. Gitu, dan jadinya ya memang akan ke arahnya ke sana, jadi saya nanam benih lah gitu. Oke, jadi udah duluan, jadi pada saat nanti booming udah menerima, menuai apa yang sudah ditanam. Betul. Kalau gitu, Dok, kita pengen lihat kan ini ada satu video yang menurut yang memang faktanya 2 juta lebih yang lihat. Ini adalah parodi dari lagu yang terkenal sekali, itu Sakitnya Tuh di Sini. Kita lihat sama-sama. Kamu boleh tayang ya? Boleh. Oh iya. Nah, ini sebenarnya 2 juta view, 1.900.000 saya nonton sendiri. Oh sendiri? Iya, saya Sama play ulang. terus. Tapi ini produksinya tuh bisa pindah-pindah atau di rumah aja? Sendiri? Ini sebenarnya produksi sendiri, ini pakai tripod aja. Nah ini saya pegang sendiri handheld sebenarnya begini. Oh gitu, niat banget ya kamu ya. Tapi kan membutuhkan, artinya gini, pada saat kamu bikin parodi, itu sudah harus punya nyali juga untuk malu, ibaratnya kan? Iya kan? Iya. Kalau malu sih udah ketinggalan, udah lama. Malunya udah lama ya. Waduh. Jadi memang gue bikin parodi itu selalu research apa yang sedang terjadi sama artisnya gitu. Oke, jadi, itu gue ngambil premis-premis dari sana, gue masukin jadi video. Gitu. Kemudian yang selanjutnya nih yang kamu lihat apa yang bisa dibikin parodi? Selanjutnya, next. Masih rahasia. Kalau next, Kobo Junior, mereka mau keluar film. Saya sebenarnya sudah jadi, tinggal dipublish aja. Kita penasaran, sebenarnya sebelum misalnya kamu akan membuat parodi, butuh izin dulu nggak sih ke artis aslinya? Sebenarnya secara hukum, waduh saya serius banget ya. Secara undang-undang parodi, undang-undang hak cipta sebenarnya nggak perlu. Oke. Cuma saya itikat baik aja untuk kalau memang dulu ya. Iya, kalau memang saya kenal ya saya apa namanya, saya WhatsApp dulu atau BBM dulu. Tapi kalau nggak kenal ya udahlah. Oke, Mas Hadi, ini kita tahu bahwa sekarang bisnis dari yang YouTube kemudian Instagram awalnya mungkin dari sampingan, tapi sekarang kayaknya bisa nih menjadi bisnis utama anak-anak muda terutama yang kreatif. Ini gimana caranya? Tapi yang bisa saya jadi? lihat menarik dari Mas Edo adalah ini mungkin agak beda dengan kasus sebelumnya. Kasus sebelumnya biasanya kita punya produk, tapi ini adalah jasa. Ya, beliau adalah seorang entertainer yang ngejob sana sini, MC segala macam ya. Jadi kasusnya saya lihat case menariknya adalah personal branding. Ya, personal branding. Dia sebagai seorang figur, ya, public figure mungkin, ya. Amin. Itu bagaimana dia membangun komunitas, membangun audiens, sehingga kemudian dari situ sebenarnya 3F istilahnya, 3F ya. Apa 3F itu fans, follower, sama friend. Oke. Nah, itu dia kumpulkan, terus kemudian dari situ pasti banyak job itu. Amin. Ini multiplier effect seperti itu. Tapi Dan bagusnya dia pakai banyak platform ya. Saya sudah cek mulai dari blognya ya, kemudian Instagram, kemudian Twitter nggak begitu ya. Instagram sama terutama blognya luar biasa. Jadi profesional betul. Terus kemudian YouTube-nya juga luar biasa. Nah, itu yang menimbulkan viral, menimbulkan bahas yang itu menyebabkan orang banyak ngubungin dia untuk untuk make dia. Ini satu case personal branding yang luar biasa. yang bagus ya. Menurut Mas Hadi, ini kalau misalnya kita pun punya satu jasa ataupun produk, butuh nggak sih kita perlu menjaga banyak platform itu di Instagram, Itu mungkin pentingnya di blog, karena di Twitter. audiens kita ada di mana-mana. Ya, jadi era bisnis di sosial media itu intinya adalah membangun crowd, mengumpulkan massa. Ketika kita punya massa, maka massa itu adalah aset kita untuk kita jual ya, quote and quote ya. Kita jual ke stasiun TV, ke corporate, ke customer ya, semua. Jadi yang penting adalah kumpulkan. Makanya kata beliau itu nanam benih, itu betul. Jadi semakin banyak 3F-nya tadi, maka potensi bisnisnya akan gede. Akan lebih besar. Jadi the next big business adalah
3F itu ya, follower, friend, dan sama fun. funds. Oke, Itu nah ini kalau kumpulkanlah ngomongin sebanyak mungkin. soal bisnis, dari Edo sendiri, bisnisnya gimana nih, Do? Selama Saya- ini buat video, modal nggak banyak lah ya. Post pro sedikit. Tapi imbal baliknya gimana yang sudah Imbal baliknya dirasakan? ada banyak, bukan ada sih. Saya termasuk yang beruntung karena tahun 2012 dapat penghargaan New Wave Viral Marketing dari Mark Plus. Itu jadinya saya tinggal nerima aja gitu. Jadi banyak company, telco, Enggak, maksudnya bank. yang duitnya banyak Ya, nggak? dari situ duitnya. Oh, oke, jadi itu makanya kata Mas Hadi tadi personal brandingnya dari YouTube, tapi duitnya dapetnya dari mana-mana ya? Iya, betul. Dari corporate, dari iklan mungkin, ya kan, dari talk show dan segala macam pembicaraan. Nah, ini untuk tahun 2015, Edo ada yang nggak sih yang mau dibikin inovasi atau mau dibikin beda dari seorang Edo Zel yang kita nanti-nanti? Kalau 2015 ini saya lagi konsen untuk konsistensi karena YouTubers itu nggak punya, susah banget untuk dapetin apa namanya konsistensi mingguan gitu. Dan itu yang sedang saya pertahankan supaya datang terus karena banyak banget yang subscribernya banyak tapi view-nya dikit gitu. Oke. Karena minggu depannya ada, minggu depannya lagi nggak ada, Nggak ada. gitu. Jadinya mereka males lah datang lagi gitu. Jadi istilahnya saya jaga konsistensi untuk upload terus. Maintain konsistensinya dengan cara konten itu ya tadi ya Mas Hadi? Konten, ya, kreativitas terutama. Jadi era sosial media adalah era di mana kreativitas itu bisa dijual. Jadi orang-orang yang kreatif sekarang bisa unjuk gigi dan itu menghasilkan duit loh, nggak cuma dilihat orang loh, tapi menghasilkan duit. Ya. Oke, jadi tapi selanjutnya kalau misalnya kita mau bikin bisnis Oke. terutama tuh, apa tips yang paling utama yang harus kita perhatikan? Biasanya begitu, secara natural biasanya pertama ini dulu, sambilan dulu kan, iseng aja kan. Yes. Tapi dari iseng kumpul banyak 3F itu, ya. Terus kemudian saatnya saya kira itu sekarang mesti harus mulai mikir secara sistematis, ya. Revenue modelnya dari mana? Ya, dari YouTube, iklan YouTube. Kemudian dari Instagram, kemudian dari jobnya, MC-nya, itu harus mulai dipikirkan itu. Terus kemudian bagaimana membangun crowd tadi di masing-masing bisnis yang mau dikembangkan. Oke. Ya, revenue modelnya harus dipikirkan. Kalau sebelumnya nggak pernah mikir Iya, revenue betul. model, Oke. ya, nggak pernah mikir duitnya mau datang dari mana. Sekarang harus sudah mulai mikir. Sekarang harus mulai mikir berapa iklan dari YouTube itu harus mulai digenjot terus itu. Oh, biasa sih yang mikir bukan saya. Oh, ada lagi. Ya, ada Ada manajernya ya. personal financer ya. Saya bikin aja pokoknya saya. Dulunya saya ini sendiri ngatur sendiri tapi akhirnya ya itu dia ketinggalan jaga betul. konsistensi untuk Oke. upload akhirnya saya Ada serahkan manajemennya ya. Oke, luar biasa. jadi itu dia. Jadi teman-teman maksudnya yang tadinya dari ternyata bisnis ini sampingan, ternyata kalau misalnya diseriuskan, Sangat profitable. konsisten, Luar bisa biasa. profitable dan itu harus dipikirkan juga itu ya. Maksudnya sekarang mau subsidinya dari mana, bisa subsidi silang segala macam keuangannya kan. Betul, betul. Sistem bisnisnya sekarang harus dipikirkan. Terima kasih. Siapa? Edo Zel, sukses Yes, terus. Kita lihat terima kasih. parodi-parodi selanjutnya di YouTube dan Instagram kamu. Mas Hadi terima kasih juga atas masukannya dan juga saran-sarannya tentang bisnis digital.